Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Yanwarita Rahma, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Dengan nomor peserta PPG 20150261594. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan layanan konseling individual dalam rangka memenuhi uji kinerja PPG 2021. Berikut video layanan konseling individu yang sudah saya laksanakan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu. Ini pasti Sri Dea kelas 11 nih Pak ya, yang kemarin WA Ibu. Ya Ibu, benar sekali. Oke, bagaimana kabar hari ini, Neng? Alhamdulillah Ibu baik. Iya, Ibu, saya alhamdulillah. mau Iya. berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oke, insya Allah ya, Ibu selalu ada waktu untuk siswa yang ingin berkonsultasi. Nah, tapi sebelumnya Ya, ya Neng ya, sebelum Neng Dia lebih jauh menyampaikan permasalahan yang dirasakan, apakah Neng Dia sudah pernah melakukan atau melaksanakan konseling sebelumnya? pernah? Ya, pernah Ibu. Belum pernah? Belum Oh, sekali. oh belum pernah ya, jadi ini yang pertama kali ya? Ya. Ya Ibu. Oke, oke, oke. Ya, jadi di sini ya, sebelumnya perlu Neng Dea ketahui ya, bahwasanya Ibu di sini sebagai konselor yang akan membantu Neng Dea untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Keputusan yang akan kita sepakati nanti adalah diputuskan atau berasal dari Neng Dea sendiri, ya. Jadi selama wawancara konseling diharapkan Neng yang lebih aktif, jadi untuk menceritakan permasalahan yang dirasakan dan juga untuk mencari solusinya. Ibu hanya akan mengarahkan Neng Dea untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi Neng tidak perlu ragu-ragu untuk mengungkapkan semua perasaan atau hal-hal yang mengganggu Neng dalam belajar atau aktivitas yang lainnya. Karena Ibu akan menjaga kerahasiaan semua keterangan yang Neng ungkapkan. Oke, bagaimana Neng? Apakah sudah bisa dipahami? Ya Ibu, saya siap untuk itu. Oke, tapi sebelumnya kita sepakati dahulu ya, waktu kegiatan konseling ini bagaimana kalau misalkan 30 menit, Neng? Tapi nanti kalau diperlukan akan diadakan pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Ya Ibu, setuju. Setuju ya? Oke, baiklah kalau begitu Ya, dengan kita mulai dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim ya. Sekarang silahkan ya, Neng Dea mulai menceritakan masalah atau hal apa sih yang ingin Neng ungkapkan kepada Ibu? ya Ibu, terima kasih. Ya. Ya, jadi begini Bu, saya bisa membagi waktu antara ekskul sama kegiatan belajar sekolah, seperti mengerjakan PR. Saya juga telat mengumpulkan tugasnya, Oh, begitu. Jadi terlalu telat. permasalahan apa selalu telat ya? Iya, begitu ya. Jadi permasalahan Neng Dea yaitu kesulitan membagi waktu antara tuntutan tugas di sekolah dan kegiatan ekskul. Apa begitu? Iya Ibu, begitu. Oke. Kalau boleh Ibu tahu, kegiatan ekskul apa saja yang diikuti di sekolah? Ekskul yang saya ikuti itu angklung, Oke, pramuka, OSIS ya. sama SNIP. Masya Allah, ternyata banyak juga ya kegiatan ekskul yang diikuti di sekolah. Iya, Iya Ibu.
Apalagi sekarang saya mau menjabat ketua OSIS Maksudnya sekarang periode sekarang. oh menjadi ketua OSIS periode sekarang. Menjadi Oke, hebat sekali ya, Ibu. ya. Jadi pemilihan ketua OSIS kemarin itu dimenangkan Neng Dea gitu ya? Oke, Masya Allah, Ibu Ya, bangga Ibu. sama ya, Ibu bangga sekali sama Neng ya. Ya, Ibu bisa merasakan meskipun banyak tugas yang menunggu untuk dikerjakan, tetapi terlihat Neng Dea sangat senang mengikuti ekskulnya. Apa begitu? Ya, terima kasih Ibu. Saya sangat senang mengikuti ekskulnya. Tapi beban saya menjadi bertambah, Ibu. Saya makin susah mengatur waktu belajar, terutama saat ada tugas yang memang harus dikumpulkan dan bersamaan ada latihan ekskul. Saya suka Oh, bingung, Ibu. oh iya, Ibu Ibu paham sekali ya apa yang dirasakan yang dia sekarang. Nah, boleh Ibu tahu jadwal ekskul yang selama ini? Ya, Ibu. Hari Senin itu angklung, hari Ya. Selasa seni tari, hari Rabu jadwal pramuka, dan hari Kamisnya itu rapat OSIS. Nah, hari Jumat saya baru mengerjakan tugas-tugas yang kemarin belum dikerjakan. Wah, oke. Ternyata padat, padat sekali ya jadwalnya ya. Oke, jadi Ya, lantas, lantas bagaimanakah Neng menyikapi tugas yang memang harus dikumpulkan dan bersamaan ada latihan ekskul juga gitu. Jadi bagaimana menyikapinya? sebenarnya Bu, tiap malam masih ada waktu untuk mengerjakan tugas. Ya. Tapi waktunya itu sedih, sehingga saya tidak bisa menyelesaikan tugas secara full. Akhirnya saya sering telat mengumpulkan tugasnya. Oke, oke, oke. Jadi itu ya alasannya ya. Jadi ya Ibu paham ya yang sedang dialami Neng. Apakah Neng Dea selama ini pernah tidak izin, tidak hadir atau pulang lebih awal ketika ekskul? Pernah Ibu, Pernah ya? namun saya sudah komitmen diri saya. Boleh tidak hadir satu atau dua kali. Kalau keseringan tidak hadir, saya malu sekali sama teman-teman atau pembinanya. Oh iya, pastinya Begitu Ibu. malu ya. Iya. Pokoknya komitmen Neng Dea sebenarnya sudah bagus gitu ya. Itu memang modal pertama agar Neng bisa istiqomah ya. Nah, sekarang Ibu tanya ya, apakah orang tua tahu Neng dia aktif di berbagai organisasi ini? Orang tua tahu Ibu, namun dulu pernah ibu saya marah karena saya tidak minta izin dahulu. Ketika latihan tari sampai malam Ibu, ayah Hmm, saya juga pernah marah karena bisa melihat saya menari dan dipasangkan dengan laki-laki. oke. Saya sudah menjelaskan Bu kepada orang tua, namun seolah-olah orang tua saya melarang saya ikut ekskul tari. Saya menerima itu dan dari situ saya berpikir untuk keluar dari ekskul tari Ibu. Keluar, keluar dari ekskul tari. Oke. Tapi melihat dari penjelasan Neng tadi ya, Neng dia Ibu lihat memang anak yang sangat tegar gitu ya, dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak menunjukkan rasa marah kepada orang tua ya. Itu perilaku yang terpuji ya, bagus sekali. Namun ada kalanya Neng pun harus cerita sama orang tua agar orang tua nantinya tidak khawatir ya. Nah, orang tua pasti Iya berbuat Ibu. seperti itu karena menunjukkan salah satu bentuk perhatian kepada anaknya ya. Terus kalau boleh Ibu Oh, tahu ya, kenapa Neng mengikuti ekskul tari? karena saya suka menari Ibu. Oke, hobi Saya ya. ikut ini pun tidak ada ajakan dari orang lain atau teman-teman, karena memang keinginan saya sendiri Ibu. Oke, oke. Memang hobi ya. Jadi
memang sesuatu pekerjaan ya karena paksaan orang lain pasti hasilnya nanti tidak akan bagus. Namun jika dilaksanakan karena dengan sungguh-sungguh atau karena keinginan dan keikhlasan diri, hasilnya pasti luar biasa dan menyenangkan ya pastinya ya. Iya, Ibu. Benar sekali. Lalu Iya. bagaimana ya, Ibu? Agar aku bisa mengatur waktu dengan baik, karena kelemahan saya itu tidak bisa bagi-bagi waktu dengan maksimal. Oke, oke. Jadi seperti ini ya. Ada beberapa hal yang Ya, Nenggia dapat dilakukan sekarang ya. Misalnya, tentukan tujuan Neng sekolah buat apa ya. Terus nanti buat rencana atau list harian seperti jadwal begitu ya. Jadi kegiatan apa yang akan Neng lakukan setiap harinya. Nanti buat jadwal dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali ya. Apakah Neng bisa melakukannya? ya Ibu, saya akan mencobanya. Nah, oke. Sebelum membuat rencana harian, sekarang Ibu mau tahu dulu ya kegiatan sehari-hari yang sudah dilakukan, Neng ya. Contohnya misalkan di hari Ya, Senin. ya. Misalkan di hari Senin, kita ambil satu hari ya. Di hari Senin, dari mulai bangun pagi sampai tidur pada malamnya. Jadi sekarang coba siapkan kertas dan pensil. Kemudian nanti Neng tuliskan ya kegiatan yang dilakukan beserta jamnya juga jangan lupa ya. Ya. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit. Cukup ya Neng ya? 5 menit. Cukup, Bu. Oke, Siap. silakan. Ya, Ibu. Oke, masih ada waktu ya, 2 menit lagi. Kalau sudah, Neng bisa tunjukkan nanti hasilnya ke Ibu ya. Ya, Ibu.
Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Udah ya, Ibu. sekarang eh, coba sebutkan gitu ya beserta jamnya apa yang dilakukan pada hari Senin. Ya, Ibu, baik. Jam 4 bangun tidur, jam Oke, 5 ke orang tua, jam 6 mandi, jam 7.30 sampai jam 3 jam 1 setengah 2 itu KBM, oke, jam 2 sampai jam 4 kul angklung, ya, kemudian bersih-bersih, jam 5 sampai jam 8 mengaji di masjid, ya. jam 8 sampai jam 9 membantu orang tua, lalu jam 9 sampai jam 10 tidur. Oke, bagus ya. Ibu lihat ini sebenarnya jadwalnya sudah terinci sekali ya. Sangat. Oke. Nah, Ya, Ibu. dari yang tadi yang sudah dituliskan tadi ya oleh Neng Dea, nah coba lihat kembali. Nah, kendalanya dari kegiatan yang sudah dituliskan tadi kira-kira apa yang kurang? Ya, Ibu. Waktu belajar saya kurang, padahal tugas dari guru sangat banyak. Kadang saya sampai suka nangis karena bingung Oke. harus bagaimana. Oke, sampai menangis ya, saking bingung gitu. Oke, ibu-ibu sangat paham apa yang dirasakan Neng. Nah, eh, tadi kan waktu belajarnya 1 jam ya, dan itu tidak cukup. Oke, Ya, kalau begitu rencananya nih, rencana ke depannya, apa yang akan Neng lakukan untuk membuat rencana atau jadwal harian nanti? Jadi apa rencananya ke depan? saya sudah memikirkan akan mengurangi eskul, Bu, akan keluar dari eskul salah satu eskul. Oh, apa yang dimaksud dengan mengurangi ekskul itu, Neng? Coba dijelaskan. Jadi saya akan keluar dari eskul tari dan angklung, Bu. Tari dan angklung. Oke, 2 ekskul ya. Iya, Ibu. Oke. Tapi Ya, apakah rencana itu sudah dipikirkan dahulu oleh Neng? ya sudah, Ibu. Saya pikir sebentar lagi kan saya mau naik kelas 3. Saya harus fokus untuk UNK. Oke, bagus ya. Oh, begitu ya. Jadi Neng Dea memilih untuk keluar ekskul tari dan angklung ya tadi ya, angklung ya, untuk mengurangi jadwal harian yang padat gitu. Mungkin sehingga ada waktu lebih Ya, untuk Ibu. bisa menyelesaikan tugas dari guru. Apakah seperti itu? Ya, Ibu, benar sekali. Saya juga akan membuat rencana kegiatan harian seperti yang dikatakan Ibu. Bagus, bagus ya. Oke, sekarang Neng Dea telah menemukan solusi yang Ibu kira itu sudah sangat baik ya. Dan Ibu Ya, Ibu. harap ya dari keputusan yang akan diambil, Neng Dea harus bisa lebih bersungguh-sungguh untuk memperbaiki prestasi belajarnya ya. Oke, Ya, Ibu. oke. Ibu sangat senang sekali gitu ya, sangat senang sekali Nengga sudah bisa mampu menemukan sendiri solusi untuk masalah yang sedang dihadapi ya. Nah, oke. Ya, Ibu. Sekarang apa masih ada hal hal lain yang ingin Neng sampaikan? Saya mau bertanya lagi, Ibu. Oke. Bagaimana agar saya berprestasi di sekolah dan berorganisasi pun oke, Bu. Saya juga oke. Oh, jadi bagaimana caranya berprestasi di sekolah gitu ya. Jadi di sekolah punya prestasi gitu ya.
Terus di Ya udah. organisasi juga bisa lancar, bisa gitu. Oke. Nah, oke. Neng Dea pasti punya tujuan utama sekolah ya. Pastinya punya ya tujuan dari Iya, iya. sekolah itu apa. Nah, tancapkan itu dalam hati Neng Dea gitu ya. Biar itu jadi modal Hmm, utama. Terus kemudian kenali sistem belajar Neng. Misalkan Neng senang menggambar, menulis, dan juga membaca ya. Jadi implikasikan itu iya, iya. dalam sistem belajar ya. Oh ya, pahami juga pahami buku akademik yang pastinya sudah disediakan dan dimiliki Neng ya. Kemudian banyak Iya, membaca iya. dan berlatih. Terus juga harus aktif bertanya kepada teman atau guru apabila ada pelajaran yang kurang dimengerti gitu ya. Pokoknya Ibu yakin gitu pasti Neng Dea sudah bisa melakukan itu ya. Hanya saja belum optimal dan Oh, oke. semaksimal mungkin. Jadi belum optimal. Oke, ya. Pokoknya ayo gitu bagaimana caranya biar bisa sangat optimal gitu ya. Eh, Iya, iya. Kemarin waktu kelas 1 Ibu tahu ya prestasi Neng Dea. Kalau nggak tidak salah dari data yang Ibu punya itu ranking kedua ya. Iya, Ibu benar. Ranking kedua. Kemarin pas semester 1 kelas 2 itu ranking berapa, Dea? Masih ranking 2 saya, Ibu. Oh, masih ranking Masih 2. bertahan. Masih Bertahan. bertahan. Oke. Tidak ada salahnya nih di semester sekarang sebelum sebelum apa? Semester 4 ya, semester 4 itu tidak ada salahnya ditingkatkan lagi gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi ranking ke satu ya. Ibu yakin pasti bisa. Ranking satunya siapa dia kemarin? Irma, Irma Priani. Irma. Oke. Pernah lihat, mungkin saling lihat nilai rapotnya, nilai rapot kalian? Suka lihat? Membandingkan gitu. Jadi, misalkan kalau dengan Iya. membandingkan rapot itu bukan apa-apa maksudnya ya. Jadi lebih ke, oh saya harus ditingkatkan lagi di nilai mata pelajaran ini, ya, gitu. Pernah tidak Iya, iya. seperti itu? Pernah melihat rapotnya Irma? Nah, apa? Pernah, Ibu. Oke, di nilai mata pelajaran apa itu yang apa? Yang sedikit tertinggal gitu? Pelajaran bahasa Inggris Bahasa Inggris, oke. sama PPKN. PPKN. Oke. Bahasa Iya, Inggris nih. Nih banyak caranya nih ya, banyak caranya kita berlatih bahasa Inggris. Kita sekarang tuh apalagi zamannya apa? Sudah banyak YouTube, apa kita bisa banyak belajar dari media-media sosial, apalagi sekarang tuh bahasa Inggris tuh sangat bahasa universal ya, banyak dipakai di apa? Di permainan aja sekarang sudah pakai bahasa Inggris ya. Ya, iya. iya, tinggal nanti belajar lagi kalau bisa nanti les gitu ya sama sama guru di sekolah juga di SMA 24 juga tidak apa-apa. Ibu boleh misalkan saya minta eh, les bahasa Inggris gitu ya. Siapa gurunya kemarin guru bahasa Inggrisnya? Iya, Bu Rere. Oh, Bu Rere tuh. Apalagi Bu Rere sangat baik ya. Iya tinggal minta aja misalkan, Iya. Bu, saya boleh tidak gitu.
ada jam tambahan gitu, les bahasa Inggris. Dekat rumahnya sama Bu Rere. Lumayan dekat. Oh iya tuh, apalagi dekat ya. Iya. Ya, tapi tetap saja kita menjaga prokes ya. Ya, tidak apa-apa misalkan 1 jam kita ke rumah Iya. Bu Rere gitu. Pokoknya harus bisa, Ibu yakin pasti bisa ditingkatkan lagi prestasinya ya. Nah, tinggal ditingkatkan lagi. Nah, kembali ke yang tadi Iya, Ibu. ya. Bagaimana gitu biar seimbang gitu antara prestasi di kelas dan juga organisasi. Jadi di organisasi pun harus sesuai dengan tujuan hidup. Tujuan hidup Neng Dea pastinya ya. Jangan sampai Iya. ikut organisasi tapi malah mengacaukan belajar kita gitu ya. Tapi jadikan organisasi itu sebagai penunjang akademis. Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh misalkan lihat kakak kelas kalian kemarin. Misalkan ada yang namanya Ramdhani. Ramdhani. Tahu? Dia tahu Iya, Ibu. Ramdhani? Oke. Siapa yang nggak tahu ya, dia aktif sekali sekolah gitu ya. Jadi dia bisa mendapatkan eh, jalur kuliah lewat SNMPTN dan juga bidik misi juga gitu ya. SNMPTN itu dengan jalur rapot ya. Jadi harus punya prestasi di sekolah itu dari semester 1 sampai 5 ya. Nanti Ibu jelaskan lagi lah yang dia nanti pas kelas 3 ya. Jadi meskipun Ramdhani Iya. itu aktif, sangat aktif, jadi aktivis juga di berbagai organisasi sekolah, tapi dia itu bisa berhasil di akademik juga gitu. Jadi itu kita tuh harus pintar sekali karena kita bukan satu, kita bukan ikut organisasi itu bukan satu, tapi tadi mungkin sisanya itu OSIS sama pramuka ya, yang dipertahankan ya. Iya, Ibu. Ya tidak apa-apa, asal kita tuh bisa menyeimbangkan waktu antara waktu sekolah, waktu berorganisasi, dan tentunya waktu di rumah bersama keluarga juga ya. Jadi jangan sampai ada yang apa ya, ada yang uh, berat sebelah lah, berat sebelah gitu. Jadi kita jangan fokus di salah satu, misalkan terus aja di organisasi. Jadi akhirnya seperti tadi kan, jadi seperti tadi akhirnya banyak tugas yang uh, tidak beres dan akhirnya telat mengumpulkan. Oke, Ibu pokoknya yakin Neng Dea juga pasti bisa. Oke? Oke, Ibu. Terima kasih atas Ya. masukannya. Sekarang saya jadi lebih tenang dan lebih ringan pikirannya. Oke, sama-sama ya. Nah, berhubung waktu sebentar lagi sudah akan segera habis. Nah, mari kita akhiri konseling kita, kegiatan konseling kita sampai di sini. Tapi sebelumnya, mari kita simpulkan dulu hasil dari pembicaraan kita ya. Ya. Jadi, Iya, Ibu. berdasarkan apa yang sudah Ibu dengarkan tadi, jadi di Iya. awal Neng Dea mengatakan bahwa Neng Dea bingung karena tidak bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, ya karena jadwal harian sangat padat. Begitu ya tadi ya, ya. Iya, Ibu. Kemudian solusi dari Neng Dea sendiri, ya keputusan Neng Dea sendiri untuk memilih keluar dari dua dua ekskul ya. Tadi tuh ekskul apa? Tari dan juga Ang- apa? Angklung. Angklung ya. Iya. Oke. Oke, ekskul tari dan angklung. Jadi alasannya untuk mengurangi jadwal harian yang memang Ibu lihat memang sangat padat ya jadwalnya.
sehingga mungkin nanti dari situ ada waktu lebih untuk bisa menyelesaikan tugas dari guru ya. Terus juga tadi Neng Dia berencana akan membuat jadwal harian supaya jadwal belajar menjadi teratur. Ya, tadi apa benar ya tadi kesimpulannya tadi pembicaraan kita seperti itu? Ya, Ibu. Benar sekali. Ya. Jadi baiklah kalau begitu. Tapi sebelumnya ini tidak ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Disudahi saja. Tidak, Ibu. Oke ya. Tenang aja, pokoknya nanti kalau diperlukan ada sesi selanjutnya ya. Baik, kalau begitu ya, kegiatan konseling ini sudah bisa kita akhiri. Dan Ibu harap Neng nanti Nengga tidak takut atau malu untuk menghubungi Ibu. Ya, jadi jangan segan-segan lah nge-WA Ibu ya, kalau misalkan sekiranya ada masalah yang mungkin Nengga nggak bisa, ya bingung lah gitu, gimana cara memecahkannya gitu ya. Karena insya Allah Ibu selalu siap ya, insya Allah untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan mencari solusinya bersama ya. Ibu juga minta nanti kalau sudah dibuat jadwal hariannya, yang juga harus konsisten untuk melakukan rencana harian yang sudah dibuat itu gitu ya, biar teratur gitu. Oh, saya waktunya belajar, waktunya tadi ekskul, waktunya mengaji, waktunya membantu keluarga di rumah ya. Nanti jadi sudah apa terorganisir gitu ya. Jadi Ibu harap nanti ada komitmen untuk menjalankan apa jadwal apa yang sudah tadi nanti akan dituliskan. Tadi sebenarnya sudah bagus sih, sudah bagus rencananya yang sudah dibuat, tinggal nanti disempurnakan lagi ya bagaimana untuk jam belajarnya ditambah. Oke? Bagaimana Ya, Ibu. sekarang Ibu tanya perasaan Neng Dea setelah konseling ini? Alhamdulillah, Ibu, perasaan saya menjadi lebih tenang. Oke. Terima kasih banyak, Ibu, atas waktu Iya, dan masukan Ibu berikan pada saya. iya Saya merasa sama-sama. lega, senang sekali, Ibu. Oke. Saya juga sudah tahu saya nanti lakukan. Oke. Iya sama-sama ya Neng ya. Oke ya. Ya sudah Ya, cukup di Ibu. sini ya pertemuan kita kali ini. Oke. Kita akhiri saja dengan Oke, Ibu. alhamdulillah. Alhamdulillah hirobil Alhamdulillah. alamin. Oke, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.